Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Ina Salma dengan NIM 2130148 dari kelas pendidikan kewarganegaraan C. Dalam video ini saya akan menyampaikan peranan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Alfa Mayaningsih selaku dosen pendidikan warganegaraan. Langsung saja, seperti yang kita ketahui, Pancasila adalah dasar negara. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila yang masing-masing sila memiliki lambang. Seperti sila pertama yang berlambangkan bintang, sila kedua yang berlambangkan rantai, sila ketiga berlambangkan pohon beringin, sila keempat berlambangkan kepala banteng, dan sila kelima berlambangkan padi dan kapas. Lambang ini bukan sekadar lambang, namun dalam lambang ini juga memiliki arti. Dalam video ini saya hanya menyampaikan 2 sila, yaitu sila kedua dan sila ketiga. Baik, yang pertama yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini dalam Pancasila dilambangkan dengan rantai emas dengan berlatar belakang berwarna merah. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Simbol ini mengartikan bahwa kaum laki-laki dan perempuan harus bersatu, bekerja sama hingga kuat seperti rantai. Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, dalam kehidupan bernegara, terutama dalam peraturan perundang-undangan negara, harus mewujudkan terciptanya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar atau hak asasi harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang berdasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungan. Lalu contoh penerapannya yaitu yang pertama, mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, sosial, dan agama. Contoh hak yang kita dapat dalam hukum yaitu hak mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum. Lalu kewajiban dalam hukum yaitu mematuhi peraturan yang ada. Lalu dalam segi agama, kita berhak memilih dan memeluk agama yang kita yakini. Lalu kewajibannya yaitu menjalankan peraturan atau larangan dan perintah yang sudah diajarkan di dalam agama yang dianut. Lalu dalam sosial, kita berhak memperoleh pendidikan, kita berhak memilih pendidikan, lalu berhak mendapatkan pelayanan masyarakat dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat, yaitu tidak menghina orang lain karena keadaan fisiknya yang berbeda dengan kita. Yang kedua, menghormati perbedaan orang lain siapapun yang mengemukakannya dan walaupun pendapat tersebut bertentangan dengan prinsip kita. Lalu yang ketiga, menanggapi pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan prinsip kita dengan kata-katanya sopan dan tidak menyinggung. Lalu yang ketiga, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Yang keempat, berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Lalu sila yang berikutnya yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan pohon beringin. Jenis pohon beringin adalah spesies pohon yang kuat, besar, dan berdaun rimbun. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh sekaligus membentuk persatuan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok golongan maupun kelompok agama. Oleh karena itu, perbedaan adalah merupakan kodrat manusia, bawaan kodrat manusia, dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Konsekuensinya, negara adalah beraneka ragam tetapi satu, mengingatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu seloka yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan
perbedaan bukan untuk meruncingkan menjadi konflik dan permusuhan, melainkan diarahkan pada suatu sintesa yang saling menguntungkan, yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama sebagai bangsa. Lalu contoh penerapannya apa saja? Yaitu yang pertama, bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Perlu kita sadari bahwa bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari sudah tercampur dengan bahasa asing maupun bahasa gaul. Saran saya dan ajakan saya, marilah kita menggunakan bahasa Indonesia yang bagus sebagai bahasa Indonesia sehari-hari kita. Lalu yang kedua yaitu melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, bahasa, alat musik dan lain sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita sadari juga bahwa budaya Indonesia sudah mulai terkikis dan mulai tergantikan dengan budaya luar atau budaya asing. Ajakan saya, marilah kita melestarikan budaya Indonesia seperti menggunakan baju Indonesia seperti baju batik, terus kita mempelajari budaya yang ada di Indonesia seperti tarian, alat musik dan lain sebagainya. Terus ada lagi yaitu mari kita bangga menggunakan produk-produk yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. Yang keempat, saling bekerja sama menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Caranya yaitu menjaga wilayah dan kekuasaan tanah air dengan menjaga semua kekayaan alam yang terkandung padanya. Yang kedua, menghormati setiap berbagai perbedaan yang ada di negara Indonesia. Setiap warga negara menghormati perbedaan suku, budaya, agama, hingga warna kulit, lalu membalutnya dalam bingkai kerukunan. Yang ketiga, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Setiap warga negara Indonesia memiliki kebersamaan negara, bahasa persatuan, tanah air, bendera merah putih, dan pedoman Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Semua persamaan ini perlu untuk dipertahankan. Lalu yang berikutnya, menaati peraturan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang berikutnya yaitu gotong royong. Sekian video dari saya. Atas kesalahan yang saya ucapkan maupun kekurangan dalam video ini, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.